Zat misterius bernama Burnout masuk ke bumi dan menghancurkan peradaban yang dibangun manusia. Subjek manusia dengan kekuatan ekstrim muncul dan menguasai dunia. Pasukan dari wilayah Dead Zone mencoba memperbaiki situasi kehidupan dengan menantang para subjek manusia yang menguasai wilayah Top Zone. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Yongrai dan Seungha yang akan pergi ke zona atas kini sudah mendapatkan peta dari kakek penjaga gudang. Sosok manusia mumi yang selama ini bersama mereka ternyata adalah Pepe sang koki handal. Pepe kemudian bergabung dengan rombongan Seungha. Mereka yang berencana pergi ke zona atas dengan gerbong kereta yang rusak memutuskan pergi ke kota Roksani, tempat para pandai besi berkumpul. Di kota Roksani, seseorang bernama Pai Chan yang merupakan anak dari seorang pandai besi terkenal ditindas untuk memberikan sapai persenjataan. Ia yang ilmunya masih rendah sadar diri. Sambil memegang buku catatan ayahnya, ia bilang pada adiknya yang kehausan, "Jika kau kehausan, ada pemotong besi yang sudah aku perbaiki. Kau bisa menjualnya ke Tuan Roksani untuk ditukar dengan air." Dan di kediaman Roksani, terlihat orang-orang sedang mengantri untuk menjual hasil pekerjaan mereka. Penjaga yang melayani mereka marah. Ini hanya paku rengde dan tidak layak ditukar dengan air, jadi pergilah. Setelah itu, seseorang yang terlihat sedang mabuk menjual sebuah pemotong besi. "Kau seorang blacksmith yang masih berguna, aku terima ini, kau boleh bawa airnya." Pria itu menjawab, "Tidak, berikan saja aku alkohol." Dan seseorang di belakang penjaga itu bilang, "Lakukan sesuai keinginannya di kotaku. Semua orang mendapatkan apapun sesuai dengan nilainya. Itulah aturannya. Dia adalah master dari kota ini, namanya Roksani." Sementara itu, Yongrai belum juga bisa memperbaiki kereta sederhana mereka. Pepe bilang, "Sepertinya kita tidak punya pilihan lain selain diam-diam menangkap seorang pandai besi." "Kau benar, tapi akan sulit untuk mencari orang yang bisa dipercaya tanpa harus mengungkap identitas kita. Kita harus mencari orang yang tepat." Pepe bilang lagi, "Baiklah, kalian bisa mencarinya di kota. Aku bisa menetralkan aroma Nona Seungha. Aku akan tinggal di sini dan mencari bahan untuk memasak." Seungha dan Yongrai mulai menyusuri kota lewat saluran bawah air. Dan di sana, mereka lagi-lagi melihat pasukan pemuja api. Sial, apa para penyembah api juga ada di area sini? Kita harus lebih berhati-hati dengan mereka. Mereka yang terus memantau situasi, lalu mendengar orang bertengkar di atap gedung. Ternyata itu adalah Pai Chan yang sedang bertengkar dengan ayahnya. "Padahal aku sudah memperbaiki pemotong besi itu dengan susah payah. Pemotong besi itu adalah alat terakhir yang bisa kita tukar dengan air. Tolong kendalikan dirimu, ayah." Ternyata orang yang menjual pemotong besi adalah ayah dari Pai Chan. Sambil mabuk ayahnya bilang, "Kau tidak akan mengerti betapa terpuruknya ayah saat sudah mempertaruhkan segalanya untuk pekerjaan ini. Dan pada akhirnya, semua ini tidak berguna lagi." Pai Chan menjawab, "Tolong jangan berkecil hati. Aku yakin kita akan menemukan api lagi." Tak lama adiknya datang karena kehausan. Pai Chan yang melihat kondisi adiknya lalu memaksakan diri pergi menemui orang yang ia datangi kemarin. Sambil memohon ia bilang, "Bisakah Tuan memberikan aku sebotol air? Aku sudah memberikan alat sebanyak mungkin untuk kalian." Dan di sana Pai Chan langsung ditendang. "Apa yang kau bicarakan? Urus saja ayahmu yang tidak berguna itu. Bahkan kau tidak bisa memperbaiki pompa air di area ini." Pai Chan menjawab, "Aku tidak bisa melakukan itu karena memang kami tidak bisa menemukan api." Pai Chan hendak dipukul lagi, tapi tiba-tiba pergerakannya ditahan oleh seseorang. Ternyata itu adalah Seungha. "Kau mungkin salah. Api itu mungkin akan datang kembali. Kau orang asing, akan kutunjukkan apa yang terjadi jika orang asing berani menyentuh blacksmith di kota ini." Tanpa basa-basi, Seungha langsung menyerangnya hingga jatuh.
Sialan, apa kau tidak sadar kau baru saja membuat seluruh organisasi di kota ini menjadi musuhmu? Dan dalam sekejap mata, Sengha dan Pai Chan sudah menghilang. Yongrai membawa mereka berdua ke terowongan air. Pai Chan heran, siapa sebenarnya kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Apa kalian penyembah api atau para mafia atau juga kalian milisi? Sengha menjawab, nanti saja kita berkenalan. Sekarang, mari kita pergi dengan perintah rahasia. Perintah untuk membawa api kembali ke dunia ini. Mendengar itu Pai Chan tambah heran. Aku tidak mengerti dengan apa yang kau katakan, tapi aku tidak bisa percaya pada orang asing tanpa sebuah kepastian. Sengha bilang lagi, aku berjanji akan memberikan bukti asal kau ikut dengan kami. Pai Chan yang kebingungan menjawab, maafkan aku harus menemani ayah dan adikku di sini. Ayahku tidak akan meninggalkan bengkelnya sampai mati, meskipun dia sedang terpuruk. Dia tidak bisa jauh dari kenangan bengkelnya. Selain itu, jika aku tidak mencapai target harian, aku, adikku, bahkan ayahku akan dijadikan budak. Yang lebih parah, mungkin kita akan dijadikan calon subjek percobaan. Selain itu, perwakilan di area kota ini juga tidak bisa dilawan. Bolehkah aku pergi sekarang? Aku harus mencari air untuk adikku. Sengha lalu memberikan sebotol air untuk Pai Chan. Mungkin ini tidak akan cukup, tapi itu akan lebih baik untuk kau kembali ke rumah. Sambil berlari Pai Chan bilang, terima kasih, adikku sangat membutuhkan air sekarang. Semoga kita bertemu lagi. Cerita berpindah ke perwakilan area 3 di rumah Santuro. Orang yang tadi dipukul Sengha melapor pada ayahnya. Ayah, tolong tunjuk Pai Chan dan adiknya sebagai budak besok. Aku dipukul oleh orang asing karena Pai Chan. Ayahnya menjawab, aku mengerti. Sekarang kau pergilah tidur. Masalahnya, ayahnya yang pemabuk itu mencuri perhatian dari Tuan Roksani saat ia menjual alat pemotong besi. Tapi bukan berarti kita tidak mempunyai cara lain untuk menyingkirkannya. Keesokan harinya, adik Pai Chan mengabari kalau ayahnya dibawa oleh ketua area 3. Pai Chan langsung mengambil sebuah senjata dan hendak menyusul. Di sebuah lorong, ayahnya terlihat dibawa oleh 3 orang. Dan ternyata Santuro yang menangkapnya. Kau mungkin perancang terbaik blacksmith, tapi semua itu akan berakhir. Aku akan memberikan anak-anakmu sebotol air dan menukarnya dengan tubuhmu yang berharga. Tak lama Pai Chan berhasil menyusul. Tunggu, apa yang kalian lakukan? Kau jelas melanggar aturan Tuan Roksani. Kita juga tidak pernah melewatkan pekerjaan kita. Kenapa kau melakukan itu? Sambil tersenyum Santuro bilang, kau memang benar, tapi tidak peduli seberapa banyak kau berjuang. Tidak ada orang yang lebih tidak berguna dari ayahmu yang pemabuk di area 3 ini. Pai Chan lalu berniat memotong tangannya. Jika kau melakukan itu, aku akan memotong tanganku. Tidak ada yang lebih tidak berguna dari blacksmith tanpa lengan. Jadi bawalah aku saja. Tapi tiba-tiba Yongrai datang dan langsung mengambil senjata yang dipegang Pai Chan. Sengha juga datang. Maaf, kami ikut campur. Kami sedang mencarimu, tapi kami diminta tolong oleh adikmu untuk menyelamatkanmu dan ayahmu. Sambil menunjuk Santuro, Sengha bilang, bisakah kami membawa mereka bersama kami? Santuro menjawab, kalian benar-benar kelompok bajingan yang gila. Kalian tidak sadar sedang berhadapan dengan siapa. Serang mereka. 2 pasukannya langsung mengeluarkan senjata dari tangan dan bergerak menyerang. Yongrai maju dan dengan mudah ia menghindar dan langsung memberikan serangan balik. Tapi mendadak ia heran karena ia menonjok sebuah plat besi. Apa kau kaget? Itu bukan besi biasa. Yongrai dengan kemampuan bertarungnya dengan mudah menumbangkan mereka. Sengha bergerak maju, ia melemparkan sebuah bom asap. Santuro mencium asap yang tersebar dan mendadak tubuhnya menjadi lemah. Sengha menghampirinya dan bilang, kau tidak pantas disebut sebagai ketua para blacksmith di area sini. Kau hanyalah orang yang memperkejakan blacksmith lain. Pai Chan, seharusnya kau yang menjadi perwakilan area 3 ini. Setelah itu, berita tentang kekalahan Santuro
terdengar oleh Roksani. Penjaganya bilang, "Master, salah satu organisasi yang tidak diketahui menyebabkan keributan. Bagaimana jika Anda memberitahu mereka sendiri tentang aturan di kota ini?" Roksani menjawab, "Baiklah, akan kuajarkan mereka aturan di kota ini. Siapapun yang melanggar harus mati." Setelah itu, Santuro dan anaknya disekap di rumahnya sendiri. Seungha dan Yongrai mengambil alih rumah mereka. Seungha bilang, "Pai-chan, kau bilang untuk bisa menjadi perwakilan area, perlu persetujuan mayoritas dari para blacksmith di area sini. Lalu kenapa kau tidak melakukannya?" Pai-chan menjawab, "Biasanya blacksmith yang terkuat yang dipilih, dan aku dikenal sebagai yang terlemah di area sini. Jika aku mencoba menjadi perwakilan, itu hanya akan membuat mereka tertawa. Ayahku juga tidak dalam kondisi yang tepat untuk menjadi perwakilan." Seungha diam-diam membaca buku catatan ayahnya dan berkata, "Dilihat dari catatan ini, ayahmu jelas sosok penting di area sini. Dia pasti bisa menjadi perwakilan di area ini." Pai-chan mulai bercerita, "Ayahku memang hebat, tapi dia kehilangan motivasi setelah ibuku mati saat terjadi burnout shock. Dia kehilangan hasratnya, tapi mungkin saja jika dia bisa mengembalikan hasratnya kembali, dia mungkin akan menjadi perwakilan yang terhebat." Seungha menjawab, "Jika aku bisa melakukan itu, maukah kau berjanji untuk menemani perjalanan kami?" Pai-chan terlihat sangat bingung dengan perkataan Seungha. Cerita berpindah ke area 1 di kota Roksani, di sebuah pasar senjata. Terlihat seorang subjek sedang bicara dengan salah satu pengrajin. Pengrajin itu terlihat sedang ditindas. "Kau tidak bisa begitu saja mengambil besi ini. Ada aturan yang harus kau patuhi. Jika kau melanggar, kau akan dibunuh oleh Master Roksani." Sambil tertawa, subjek tersebut bilang, "Itu hanya senjata yang terbuat dari baja biasa. Kenapa juga aku harus mengikuti aturan orang itu?" Subjek tersebut berubah wujud, perutnya terbuka dan siap melahap. Tapi setelah itu, Roksani yang merasakan kekuatan dari subjek tersebut sudah berada di sana. Siapapun yang melanggar aturan akan mati. Dari jauh subjek tersebut menjawab, "Kau hanya unit patroli jalanan di daerah perbatasan. Beraninya kau berlagak sok kuat. Baja ini yang kau mau bukan?" Subjek itu lalu melemparnya ke arah Roksani. Tapi secara mengejutkan, baja yang menyerangnya langsung bengkok. Tubuh Roksani berubah menjadi baja yang keras. "Kau adalah subjek yang menarik, tapi apa kau bisa melawanku? Aku adalah subjek percobaan yang mencapai tingkat 3 dalam 1 hari. Aku akan menjadi pemilik zona atas." Kemudian ia mengeluarkan banyak tentakel, tapi dengan mudah serangan itu ditepis Roksani. Dengan secepat kilat, Roksani sudah berada di hadapan subjek tersebut. Subjek itu membesarkan badannya dan siap melahap. Satu serangan dari Roksani langsung membuatnya terpental dan berhasil dikalahkan. Mereka masih berada di kediaman Santuro. Yongrai bilang, "Kau tadi menceritakan tentang Roksani. Mengapa kau begitu takut padanya? Dia bahkan belum mencapai zona atas." Pai-chan mulai bercerita. Beberapa tahun yang lalu terjadi pertempuran antara mafia untuk memonopoli tempat ini. Dan Roksani adalah orang yang menyapu semua orang yang menduduki tempat ini. Dia melakukannya sendirian. Ada rumor yang mengatakan dia adalah salah satu petarung di zona atas. Dan satu hal yang pasti, tidak ada orang yang hendak pergi ke zona atas selamat hidup-hidup saat melewati kota ini, karena tidak bisa mengalahkan Roksani kecuali satu orang. Tak lama seseorang juga datang. Semua orang dibuat kaget, tapi ternyata itu adalah Pepe. Ia bilang, "Nona Seungha, syukurlah kau selamat. Aku baru saja mendapatkan informasi dan aku juga sudah menyiapkan rencana. Pasar budak akan dibuka besok. Jika kita tidak mengirim seorang budak, Roksani akan curiga dengan perwakilan area 3 yang sudah kita pegang. Sekarang kita harus cepat mungkin membuat para penduduk di area 3 mengakui kita. Dan seseorang harus pergi sebagai budak.
Selain itu, akan ada kompetisi pertarungan bersamaan dengan pembukaan pasar budak. Hadiah untuk kompetisi itu adalah senjata baja yang bagus. Pai Chan menjawab, "Kalau begitu, aku yang akan pergi untuk mencari budak." Pai Chan teringat dengan perkataan Seng Ha. "Dulu kau pernah bilang punya bukti yang akan kau tunjukkan. Apapun itu aku akan percaya padamu. Jadi tolong jaga ayahku dan adikku saat aku akan pergi menjadi budak." Sambil tersenyum Seng Ha bilang, "Kau benar, jika kau berjanji untuk menjadi sekutu kami, kapan saja aku akan menunjukkan itu. Dan soal pertarungan, apa kita harus menyerahkan hadiah yang berharga itu dan hanya menjadi penonton? Kurasa perlombaan itu akan menguji kekuatan mereka yang akan melakukan perjalanan ke zona atas." Beberapa hari kemudian, hari itu pun tiba. Terlihat Pai Chan sudah dikurung sebagai budak. Tak lama terdengar suara. Semua peserta segera berkumpul. Panggung kompetisi pertarungan akan segera dimulai. Terlihat beberapa area pertarungan yang sudah dipersiapkan. Dan di sana, Yongrai memutuskan untuk mengikuti perlombaan tersebut. Pepe yang bersamanya bilang, "Apa kita sudah siap dengan rencananya? Mungkin kau membenciku karena rencana ini. Berapa lama kau akan bertahan dengan potongan rambut Nona Seng Ha?" Yongrai menjawab, "Aku akan baik-baik saja selama beberapa jam sebelum Seng Ha datang. Satu hal yang pasti, aku tidak bisa mengalahkan bajingan Sakan. Aku harus meningkatkan kekuatanku dengan melawan para subjek percobaan di sini. Apapun akan aku lakukan untuk menjadi kuat." Para peserta silakan masuk ke dalam area untuk babak pertama. Yongrai mulai masuk ke area pertarungan. Terlihat ia siap berhadapan dengan salah satu subjek. Dalam hatinya Pepe bilang, "Nona Seng Ha harus kembali ke sini sebelum rambutnya kehilangan efek untuk Yongrai." Sementara itu, di pinggiran kota Roksani, terlihat Seng Ha membawa ayah dari Pai Chan bersamanya. Ayahnya yang sudah kecanduan minum bilang, "Mana minuman yang kau janjikan? Kenapa kau jauh-jauh membawaku ke sini?" Ayah Pai Chan terlihat tidak bisa menahan kecanduannya. Seng Ha tetap tenang. Ia menjawab, "Kita tidak punya banyak waktu lagi. Kau harus memikirkan Pai Chan yang berjuang untuk menyelamatkanmu." Sejenak ayah Pai Chan terdiam. Ia terlihat sangat frustasi. "Sejujurnya, aku akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan keluargaku. Tapi setelah aku kehilangan istriku, aku tidak punya semangat lagi. Sekarang hidup kita berada di tangan mafia. Serangga seperti kami tidak akan pernah bisa membuat perubahan apapun." Dan di sana, Seng Ha membuka sesuatu, di mana itu adalah sebuah tungku api. Mendadak ayahnya syok melihat itu. Seng Ha bilang, "Bukan mafia yang menentukan hidupmu, tapi orang-orang seperti Pai Chan yang bisa mengubah dunia ini. Kita sudah tidak punya banyak waktu. Sekarang, maukah kau membantu kami demi anakmu?" Ayah Pai Chan terlihat sangat terharu melihat api di hadapannya. Semangatnya mulai bangkit kembali. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah, admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.